meskipun nanti harus ditangkap, meskipun harus difitnah, meskipun harus dipenjara, meskipun sampai harus dibunuh, itu semua juga akan mendapatkan pahala dari Allah, mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh menutupi apa yang seharusnya kita sampaikan. Inilah yang seharusnya dilakukan oleh ulama warasatul anbiya, ulama yang mewarisi para nabi, yang menyampaikan al-Islam ini harus disampaikan semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma arhamna bil Qur'an. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama dan paling utama, marilah kita panjatkan dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, sebelum ini sudah saya sampaikan berkaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu adalah penutup sekalian Nabi dan Rasul, dan beliau bertugas menyampaikan dan menerangkan al-Islam ini kepada manusia. Selanjutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersifat amanah, menyampaikan dan tidak menyembunyikan dari isi Al-Quran ini. Perintah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyampaikan itu amat jelas, bahkan disertai penegasan bahwa tidak boleh ada bagian yang tertinggal atau terlewatkan sehingga tidak tersampaikan, sehingga tidak sempurna sesuai yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala ada yang disebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 67. Allah ta'ala berfirman, ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika min rabbik, fa in lam taf'al fama ballaghta risalatah wallahu ya'simuka minan nas innallaha la yahdil qaumal kafirin. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampaikanlah apa yang telah aku turunkan kepadamu dari Tuhan. Jadi yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni Al-Qur'an ini, Al-Islam ini diperintahkan untuk menyampaikan semua. Fa in lam taf'al fama ballaghta risalatah. Jika engkau tidak melakukan, maka kamu bukan termasuk Rasul, kamu tidak menyampaikan. Mufassir menyampaikan berkaitan dengan ini, bila mana ada salah satu ayat yang terlewatkan dari apa yang disampaikan oleh Allah, apa yang diturunkan oleh Allah kepadamu, tapi tidak engkau sampaikan satu ayat saja, maka Rasulullah juga dihitung bahwa beliau tidak menyampaikan semuanya. Wallahu ya'simuka minan nas, ketahuilah tugasmu hanya menyampaikan semuanya, tidak boleh menyembunyikan sedikit pun. Setelah itu Allah yang akan menjaga engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak perlu khawatir nanti
akan ada orang-orang kafir yang akan mengganggu engkau wahai Rasulullah. Innallaha la yahdil qaumal kafirin. Allah enggak menunjuki orang-orang kafir. Sehingga ada orang-orang kafir itu yang tidak mau mempercayai apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Bisa jadi enggak percaya, sampai juga membuat makar untuk Rasulullah, bikin fitnah untuk Rasulullah. Tapi berkaitan dengan ini Rasulullah tidak perlu khawatir, karena Rasulullah dijanji bahwa Allah akan selalu menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan ayat ini seharusnya kita juga mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan kita, sebagai seorang muslim. Lebih-lebih lagi bagi para pendakwah, para dai, para ustadz, para kiai yang menyampaikan al-Islam ini, perintahnya juga perintah sama, yakni menyampaikan semua apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa yang dilarang oleh Rasulullah, oleh Allah dan Rasulnya. Semuanya disampaikan. Perkara di sana ada hal yang enak dijalankan, maka itu juga harus disampaikan. Perkara di sana juga ada yang tidak enak atau berat dilaksanakan, maka juga tetap harus disampaikan. Meskipun nanti akan ada orang-orang yang memusuhi kita, akan menangkap kita, akan memenjarakan kita, bahkan bisa jadi diusir dari negara kita, sampai dibunuh sekalipun, itu juga resiko para dai. Tidak perlu khawatir dengan hal-hal seperti itu, karena Allah Subhanahu wa taala yang akan menjamin bagi orang-orang yang menyampaikan Islam seperti yang Allah jaminkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi wallahu ya'simuka minan nas, Allah akan menjagamu dari makar-makarnya manusia itu tadi. Meskipun nanti harus ditangkap, meskipun harus difitnah, meskipun harus dipenjara, meskipun sampai harus dibunuh, itu semua juga akan mendapatkan pahala dari Allah, mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh menutupi apa yang seharusnya kita sampaikan. Inilah yang seharusnya dilakukan oleh ulama warasatul anbiya, ulama yang mewarisi para nabi, yang menyampaikan al-Islam ini harus disampaikan semuanya. Ayat-ayat yang seperti ini Allah turunkan di akhir-akhir kenabian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum beliau wafat. Untuk apa? Untuk menunjukkan bahwa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan itu sudah komplit, tidak ada yang terlewatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya sudah disampaikan kepada para sahabat. Selain itu, bila mana Rasulullah menyembunyikan sedikit saja, pasti Allah akan menegur, minimal menegur. Bisa jadi Allah juga akan memberi peringatan, bisa jadi seperti itu, karena ini adalah perintah dari Allah. Allah bisa maha segala-galanya. Kalau saja Rasulullah SAW itu menyembunyikan, pasti Allah akan menegur Rasulullah SAW. Bahkan yang menunjukkan selain itu, karena tidak ada teguran dari Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan penyembunyian ayat atau penyembunyian perintah Allah atau larangan dari Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai kalau kita buka Al-Qur'an itu banyak kata-kata yang menunjukkan di sana ada kalimat kul, katakanlah wahai Muhammad, katakanlah bla 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 bla, kul. Nah, terus banyak sekali dari ayat-ayat Al-Qur'an yang di sana disebutkan katakanlah wahai Muhammad seperti ini, katakanlah untuk orang-orang beriman seperti ini, katakanlah untuk orang-orang kafir bahwa seperti ini, seperti itu. Banyak perkataan-perkataan seperti itu. Ini hal yang sepele,
yang seharusnya Rasulullah itu bisa menghilangkan kata kul ini. Katakanlah wahai Muhammad, nggak perlu. Rasulullah sudah nyampaikan gitu aja. Kalau disampaikan tanpa kata kul itu sudah cukup sebenarnya. Tapi karena Rasulullah itu beliau jujur, beliau menyampaikan apa adanya, beliau tidak menyembunyikan dari apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan, maka bahkan kata kul itu pun juga disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan ini kita sebagai seorang muslim harus mempelajari semua isi Al-Qur'an, semua yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang enak dan yang tidak enak kita jalankan. Insya Allah semua akan ada balasan dari Allah Subhanahu wa taala dari semua yang kita jalankan ini. Yang enak dapat pahala, yang tidak enak yang kita usahakan, kita paksakan untuk diri kita, itu pun juga akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu khawatir, Allah akan selalu membalas semua amalan hambanya, sekecil apapun, bahkan tidak dilihat oleh manusia sekalipun, tidak diketahui oleh siapapun, itu pun juga akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini dulu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wa aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.